Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sukacita Paskah masih memenuhi hidup kita. Mari kita syukuri kasih Allah yang begitu besar bagi kita, yang telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali mengalahkan maut. Sebelum kita memulai berbagai kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang malam yang kami lalui. Dan pagi hari ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai berbagai kegiatan kami, Tuhan, kami rindu menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami. Berikan kami pengertian, pemahaman, serta kemampuan untuk mengaplikasikan setiap firman Allah yang kami dengar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 12 ayat 44-50. Namun saya baca bagi kita khusus ayat 44 saja yang demikian. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Tema renungan harian bagi kita pagi ini adalah jaminan kehidupan kekal. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Masa-masa Paskah ini adalah masa yang penuh sukacita, masa pembaharuan dan masa untuk semakin memantapkan iman kita kepada Kristus yang telah bangkit. Mari kita terus merenungkan arti kebangkitan Kristus dan bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan kemenangan yang Ia alami. Hari ini mari kita merenungkan Yohanes 12 ayat 44-50, di mana Yesus memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap mereka dan kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, konteks dari perikop ini merupakan bagian dari khotbah terakhir Yesus di depan banyak orang. Yesus berbicara di Bait Allah pada hari terakhir perayaan Paskah. Banyak orang yang mendengarkan khotbahnya, termasuk orang-orang Farisi dan orang-orang Yunani yang hadir ketika itu. Tentunya hal yang sama juga disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya saat pagi hari ini. Dalam perikop ini ada beberapa hal penting yang menjadi perenungan kita. Hal yang pertama, dalam ayatnya yang 44 tadi, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa iman kepada Yesus bukanlah sekedar percaya kepada seorang guru atau percaya kepada seorang nabi. Percaya kepada Yesus bukan hanya sebatas dirinya sebagai manusia, tetapi melainkan percaya kepada Allah Bapa yang telah mengutus Dia. Mari kita mengingat kembali perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 33. Ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Artinya bahwa percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah Bapa. Yesus menegaskan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, ketika seorang percaya kepada Yesus, mereka juga percaya kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya. Hal yang kedua, di ayat 46 Yesus menyatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Yesus adalah terang dunia. Dunia ini penuh dengan kegelapan, kebingungan, dan dosa-dosa. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, Dia menawarkan jalan keluar dari kegelapan itu. Ia memberikan terang, harapan, dan jaminan kehidupan kekal. Hal yang ketiga, di ayat 47, Yesus menambahkan, "Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Iman bukan hanya sekedar percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara.
tetapi juga harus diwujudkan di dalam kehidupan dan di dalam tindakan nyata. Mendengar perkataan Yesus saja tidak cukup. Kita harus hidup sesuai dengan ajarannya. Dengan demikian kita dapat mengalami keselamatan dan jaminan kehidupan kekal yang ditawarkannya kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, di ayat 48. Yesus menegaskan jaminan tersebut dalam hidup kita. Bahwa barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada yang menjadi hakimnya, yaitu firman yang telah kuucapkan. Firman itulah yang akan menghukumnya pada hari terakhir. Ternyata ada konsekuensi dari menolak iman kepada Yesus. Firman yang disampaikan Yesus akan menjadi hakimnya pada hari terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini akan memberikan jaminan yang luar biasa bahwa bagi kita yang percaya kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai anak Allah juru selamat, kita akan dijanjikan dan dijamin kehidupan kekal bagi kita. Kita tidak perlu lagi takut akan kegelapan. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Sebab Yesus adalah terang dan kehidupan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai penutup, mari kita ketahui bahwa iman kepada Yesus membawa kepada keselamatan, membawa kepada kehidupan yang kekal. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Barang siapa percaya kepadanya akan menerima kehidupan yang kekal. Mari kita ingat kembali pernyataan Yesus yang luar biasa di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sebagai aplikasi dalam hidup kita, mari kita harus terus percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah anak Allah dan Dia adalah keselamatan itu sendiri. Pada masa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pasca kebangkitan, kita mengingat bahwa ada seorang murid yang bernama Thomas yang tidak percaya akan kebangkitannya. Tetapi pada kali yang kedua, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan Thomas ada di tengah-tengah mereka di sana, Yesus berkata, "Berbahagialah yang percaya sekalipun tidak melihat." Oleh karena itu, mari kita harus terus menunjukkan iman percaya kita kepada Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui tindakan nyata kita. Yang kedua, kita harus memberitakan Injil kepada orang lain agar mereka juga dapat percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu dan mereka mengalami keselamatan. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memampukan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dialah kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Yesus, kami boleh menyadari bahwa kehidupan yang kekal itu telah menjadi milik kami ketika kami menerima Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong setiap kami yang dalam keadaan lemah, letih, bahkan yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, bahkan berbagai persoalan-persoalan. Tuhan hadir di dalam hidup kami, berikan jawaban dan jalan keluar, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan yang saat ini sedang memiliki pergumulan, Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau bersorak bagimu.